Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf kalau tempatnya tidak kedap suara, kalian akan mendengar banyak-banyak suara di luar. Karena saya memang belum menemukan tempat yang cocok untuk bikin konten dengan suasana yang hening gitu ya. Di sini ramai banget, soalnya di dekat jalanan gitu, di pinggir jalan. Karena saya sekarang pindah lagi dari Timika ke Jakarta, and then sekarang saya ada di Manado. So untuk kalian yang di Manado, hai. Dan hari ini adalah bacaan cinta general love reading untuk kalian yang berzodiak Leo. Ini bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena banyak yang nonton dan banyak energi yang terbaca. Untuk Leo, ini adalah bacaan cinta yang pertama untuk yang single dulu ya. Single dulu, supaya nggak ada yang protes, saya bikin single dan couple. Oke, untuk yang single, apa yang bisa terbaca dari tarotnya hari ini? Oh iya, saya juga ada Leonya nih. Venus saya Leo, jadi justru percintaan saya di Leo ini. Oke, kalau Venus kan Leo, kalau zodiak Virgo gitu ya. Kalau kalian mau lihat chart hidupnya, silakan. Kalau di Google ada Astro Solva, tulis aja di situ dan kalian bisa melihat chart hidup kalian secara komplit. Jadi tarotnya juga bisa dibaca, digabungin gitu ya, semua dari chart hidupnya, yang nggak usah semua sih, cukup zodiak, moon, Venus, ascendant ya, so bisa terlihat di situ. Oke, kita mulai saja ya, Leo. Ada two of sword yang terbalik. Beberapa hal yang kemarin-kemarin mengganggu pikiran kalian saat ini timeless ya. So saat ini, saat melihat bacaan ini, itu nggak ada lagi. Kemudian kalian sudah memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kalian, kehidupan percintaan kalian. Either kalian mau tetap sendiri, atau mungkin ada gebetan yang lagi diincer, atau ada orang yang lagi deketin kalian. Kalian udah nggak mikirin itu. Mungkin kalian berpikir bahwa ya mau single kek, mau sama-sama seseorang kek, happy-happy aja. Mungkin kayak gitu. Tapi kita lihat aja kartu selanjutnya. Haha, seperti itu. Seperti itu ya. So pikiran kalian mungkin lebih terfokus dengan hal lain, misalnya studi, karir, apapun itu yang bikin kalian ngerasa kayaknya kalau percintaannya pun buruk, ya lebih baik tidak bersama-sama seseorang gitu ya. Dan si single Leo mikir single and happy it's possible ya. Iya sih, menurut saya juga gitu. Kalau kalian memilih untuk tetap single and just be happy, nggak apa-apa. Tapi kalau mau punya hubungan juga, toh bisa happy juga, so nggak apa-apa juga. Jadi ya terserah, pilihan ada di tangan kalian ya Leo ya, mau single atau bersama seseorang. Yang jelas yang kemarin-kemarin itu udah nggak ada lagi di pikiran kalian, mau sakit hati kayak mau enggak, udah cuek gitu. Karena pada dasarnya memang Leo punya yang kayak gitu. Bukannya nggak punya empati, bukannya nggak punya perasaan, tapi cenderung untuk nggak usah dipikirin deh, nggak usah drama deh, yang sesimpel-simpelnya aja deh gitu ya. Biasanya Leo kayak gitu. Iya atau enggak? Bolehlah komen di bawah kalau mau. Ada King of Pentacles di kartu yang kedua. So untuk urusan kehidupan memang kalian jauh lebih stabil dibandingin urusan percintaan, kayaknya sih gitu ya. Iya bener. Urusan percintaan. So untuk kehidupan kalian bagus-bagus aja dan nggak perlu khawatir dengan keadaan kehidupan kalian. Dijalani aja dengan sebaik-baiknya dan posisinya memang lagi bagus.
King of Pentacles biasanya kalau di bidang karir, keuangan dan bisnis tuh sedang bagus gitu, sedang settle, nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, karena ini bacaan cinta, dan di masalah percintaan juga untuk si single baik-baik aja, dalam arti ya yang tadi saya bilang, being single and happy is possible. So baik-baik aja, single, sendiri, atau banyak teman ya. Coba saya lihat, oh banyak teman. Mm-mm. Banyak teman, jadi ya nggak usah dipikirin juga untuk para Leo. Dan menurut saya si Leo juga udah nggak mikirin hal tersebut, menurut saya lagi, menurut kartunya yang ada di sini. Oke, lanjut dengan Five of Cups. Untuk para Leo yang kemarin punya sakit hati tersendiri dalam hubungan-hubungan kalian, hubungan-hubungan, jadi ya mungkin tidak cuma satu hubungan aja ya, bisa banyak hubungan. Jadi yang masih ngerasa sakit hati, ditinggal atau meninggalkan, sama aja ya. Yang jelas kalau putus tuh emang rasanya nyebelin ya nggak sih, nyakitin, nyebelin gitu. Dan coba dipikirin bahwa segala sesuatunya pasti tidak ada yang abadi. Segala sesuatunya bisa berakhir, apapun itu bisa berakhir. So, kalian cukup treasure apa yang kalian punya aja, ya. Tinggalin, nggak usah tangisin lagi apa yang sudah lewat, tapi kalian lebih baik fokus kepada apa yang kalian punya. Mau itu keluarga yang baik, pertemanan yang baik, karir yang baik, ya fokusnya ke situ aja. So, di posisi yang sekarang si Leo juga ada berpikir seperti itu gitu. Kalau yang kemarin ditangisin aja nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau kalian terfokus dengan hal-hal yang positif, pasti akan ada sesuatu yang lebih baik yang terjadi di dalam kehidupan kalian gitu ya. Oke. Lanjut dengan kartu yang berikutnya, Leo, ada Seven of Pentacles yang terbalik. Ada hal yang disesali, tapi kayaknya bukan kalian yang nyesel nih. Mantan kayaknya nyesel ya. Menyesali apa yang telah terjadi kepada hubungan kalian berdua, itu tidak bisa terus, tidak bisa dilanjutkan. Mungkin bisa Leo, bisa vice versa sih, ininya energinya bisa terbolak-balik. Tapi ada yang menyesalinya tuh bukan gini, menyesalinya tuh bukan kenapa berakhir, bukan gitu yang disesali justru gini, kenapa kemarin harus seserius itu atau sesungguh-sungguh itu kalau pada akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Kalau pada akhirnya tidak ada yang bisa diambil dari hubungan tersebut gitu. Ada penyesalan yang seperti itu, either di Leonya atau di orang yang dealing dengan si Leo di masa lalu. Karena ini kan untuk single ya, jadi kalian posisinya sudah single, tapi ada perasaan seperti itu. Dan oke, itu gini aja deh Leo, kalau memang ada perasaan seperti itu di kalian ya kita nggak ngomongin orang yang dealing dengan kalian karena mungkin tidak nonton ya. Tapi kalau ada perasaan seperti itu, kayak menyesali kenapa itu terjadi, padahal pada akhirnya begitu aja, mendingan nggak pernah terjadi gitu. Saya mau bilang gini aja, di setiap hubungan ada hal yang bisa kita ambil. Walaupun itu karmic relationship, kalian tahu kan ya, ada tingkatan-tingkatan relationship kalau di tarot ya. Ada karmic relationship, itu yang paling bawah, yang di tengah ada soulmate relationship, dan yang tertinggi adalah twin flame relationship. So kalau yang karmik itu kan ulang ya, begitu ada lagi, ketemu, putus, ketemu lagi, yang lain putus, yang kayak gitu ya. Dan karmic relationship dimaksudkan untuk kalian belajar sesuatu dari hubungan tersebut. Walaupun mungkin kalian mikir, nggak ada yang bisa diambil dari situ. Enggak, tetap aja ada yang kalian pelajari tanpa kalian sadari. So, untuk para Leo yang menyesali yang kemarin, udah nggak usah disesali, biarin aja, udah lewat ya.
Dan ada Five of Wand yang di posisi tidak terbalik, dan ini terjadi ya mungkin pertentangan batin atau di kepala kalian sendiri sih sebenarnya. Kalau saya lihat Five of Wand biasanya ya memang ada sesuatu yang terjadi seperti pertengkaran atau pertikaian atau chaos gitu ya. Cuma kalau yang dibacaan yang ini adalah saat si Leo ya di dalam tanda kutip berperang dengan dirinya sendiri gitu. Kalau dihubungkan mungkin dengan percintaan masa lalu yang masih kalian pikirkan di Five of Cups ini ya, itu ya yang seperti saya bilang, nggak usah disesali apapun itu yang sudah terjadi, ya sudahlah, ambil hikmahnya aja gitu. Nggak ada kok segala sesuatunya tuh kayak buang waktu amat sih kemarin gitu ya. Ada rasa seperti kok buang waktu banget sih kelihatannya, dan itu over and over again itu ngulang di kepalanya si Leo gitu. Kalau kalau itu yang terjadi dengan kalian para single Leo, sudahlah ya, jangan difokusin ke situ gitu, jangan difokusin kepada sesuatu yang gagal. Katanya kegagalan adalah sukses yang tertunda, ya nggak sih? Kalau buat saya gagal ya sudah, mau diapain lagi gitu ya, nggak usah dipikirin, nggak usah disampai segitunya kalian ngerasa kok kok harus melalui yang kayak gitu, nggak usah dipertanyakan lagi gitu loh. Mendingan fokus kepada hal-hal lain yang jauh lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena kartu selanjutnya adalah Page of Cups, Leo. Jadi kalau pertanyaannya ya udah oke, Mbak Lucy, saya udah lupain yang kemarin, ya udah suruh belajar dari pengalaman, oke, fine. Terus adakah orang yang memang akan dalam waktu dekat menjadi pasangan kalian atau orang yang bisa bersama kalian dalam waktu dekat? Tidak. Ya, Page of Cups-nya posisinya terbalik. So, tidak ada dalam waktu dekat kalian akan menjalin hubungan lagi. So, itu kabar baik atau buruk ya tergantung kalian melihatnya dari sisi mana. Kalau buat saya, kalau memang kalian belum siap untuk menjalani sebuah hubungan, gak usah terlalu dipaksakan gitu. Hanya karena takut sendiri, kemudian mungkin yang lain punya pasangan kok saya enggak gitu. Jangan ada sesuatu hal yang rasanya seperti itu, karena ya nggak baik aja, nanti ujung-ujungnya karmic relationship lagi, ya kan nggak pengen yang kayak gitu, pengennya sesuatu yang lebih dari sekedar karmic relationship. Kan capek juga ya nggak sih, capek nggak sih? Kalau saya mah capek. Tapi kalau kalian pengen ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, ya sudah kalau nggak apa-apa, tapi jangan ujung-ujungnya nanti nyesel gitu loh, dan ujung-ujungnya balik lagi ke yang tadi, mikir kayak nggak guna banget sih hubungan itu terjalin gitu ya. Oke, lanjut dengan Queen of Wands. Justru yang kembali mungkin datang memberi kabar, mungkin menghubungi kalian, atau mungkin stalking kalian di sosial media, something like that. Pokoknya itu adalah bukan orang baru gitu. Makanya tidak ada yang datang orang baru untuk bersama kalian, tapi justru orang lama gitu. Saya nggak bilang orang lamanya mau balik lagi ke kalian, atau kalian juga pengen balik lagi sama si mantan. Nggak kayak gitu. Cuma dalam bacaan yang ini yang terlihat juga si mantan. Biasanya kalau saya ngomong kayak gini tuh ada yang teriak tuh di kolom komentar, jangan bilang oh tidak, jangan mantan lagi Mbak Lucy gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa menahan seseorang untuk tidak menghubungi kita walaupun sudah mantan. Kalau memang itu yang terjadi pada kalian Leo, ya udah, kalau nggak mau ya bilang aja nggak mau, baik-baik gitu ya. Terus apakah harus kembali menjalin hubungan dengan si mantan walaupun sebagai teman? Ya itu saya kembalikan lagi kepada kalian Leo. Kalau buat saya, mantan is mantan. Mantan tidak ada lagi di dalam kehidupan. Namanya juga udah ex, udah mantan, so it's nothing to do with my life anymore gitu. Nggak lagi berada di dalam kehidupan saya gitu. Kalau saya, tapi kalau kalian terserah gitu.
Ada yang suatu hari saya pernah bilang mantan buang aja ke tong sampah. Ada yang nulis di bawah mantan dibuang aja ke tong sampah. Emangnya dia sampah? Ya enggak. Maksudnya kalau udah mantan ya udah nggak usah lagi mau jadi temen kayak mau silaturahmi kayak itu kayaknya something yang awkward gitu, aneh kalau buat saya. Tapi kalau untuk kalian terserah. Tapi yang jelas di bacaan kali ini untuk si single Leo ada mantan, ada si mantan. Mau dia balik lagi atau enggak atau cuma sekedar say hi itu ya terserah kalian. Dan tower yang selanjutnya ada the tower tapi terbalik. So besar kemungkinan si mantan nggak ngaco, maksudnya nggak ngaco, nggak pengen balik lagi atau merusak hidup kalian atau mengganggu hidup kalian, enggak, dia cuma balik ya nggak tau lah sampai sepintas lalu lagi keinget kali ya, karena tidak ada hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi di cerita yang sekarang, di bacaan yang sekarang tentang cinta si single Leo. Jadi nggak ada itu yang namanya kucuk-kucuk minta balik kayak gitu atau bagaimana, nggak kayak gitu sih ya, mungkin dia sepintas lalu aja ya. So tidak ada hal-hal yang mengharuskan kalian memutuskan sesuatu yang besar atau kejutan gitu, nggak ada di bacaan yang ini ya. Kita lihat aja nanti selanjutnya. Oh oke. Knight of Swords-nya juga terbalik, Five of Pentacles-nya yang tidak terbalik. So dia tidak mengejar si mantan yang saya bilang mungkin ada datang ke kehidupan kalian lagi bukan untuk mengejar sesuatu untuk bersama kalian, tapi sepertinya hanya menyesali masa lalu aja sih. Menyesali masa lalu, entah si dianya menyesali karena pernah bersama kalian atau menyesali telah meninggalkan kalian. Tapi ya yang jelas salah satu dari kalian, either si single Leo atau si mantan itu berharap sesuatu yang berbeda sebelumnya di hubungan yang sebelumnya, mungkin tidak pernah ketemu atau malah tidak pernah putus. Ya, yang seperti itu energinya. Jadi bukan tentang kepengen balikan sih ya, tapi tentang kenapa itu terjadi yang dipertanyakan. Oke, saya kasih beberapa dua kartu dari Whisper of Love Oracle card untuk pesannya untuk si single Leo. Satu lagi. Ada physical touch. A tender touch can mean so much. Oke, ini sih kalau yang punya pasangan sih ya meaningful ya, tapi kalau untuk single oke, untuk pengingat aja kali ya. Mungkin kemarin kalian kurang bisa mengekspresikan perasaan kalian kepada hubungan yang kemarin. So, nanti jika kalian punya hubungan lagi, ingat aja itu ya. Kalian harus bisa mengekspresikan cinta kalian. Oke, yang selanjutnya simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Be kind aja, berbaik-baik hati saja pada orang-orang di sekitar kalian karena itu sangat-sangat penting. Oke, lanjut satu lagi dari thank you. Love Oracle card. Ada Cupid's arrow. Aduh, ada yang siap jatuh cinta lagi. Have faith, love is coming. Surprise, invitation, or meeting, hesitation. Tadi kan saya bilang di kartu yang depan tidak ada orang yang datang untuk bacaan yang ini, tapi si Cupid bilang siap-siap aja gitu untuk ketemu. Oke, mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin akan ada sometimes ada beberapa waktu untuk itu akan datang kembali. Cuma karena disuruh siap-siap ya kan, ya maksudnya udah prepare, nggak usah menyesali yang kemarin-kemarin, tapi ya sudah siapkan diri kalian aja untuk a new adventure ya, sesuatu yang baru. Baik, itu tadi untuk si single. Sekarang untuk yang couple. Kita buka untuk yang couple. Apa yang terjadi? Dengan percintaan si couple Leo. Oke, good. Ya, itulah.
example, Leo ada King of Cups. Percintaan kalian cukup baik, cukup manis, dan si dia yang bersama kalian atau kalian berdua saling lah ya, saling mencintai, saling sama-sama, sama besarnya cintanya. Let's see. Ya, sama besarnya. Akan tetapi ada beberapa kendala di sini. Ini yang Seven of Sword-nya terbalik. Jadi sepertinya ada masa-masa di mana kebersamaannya itu agak renggang gitu ya. Nggak tahu kenapa. Coba saya lihat kenapa di kartu berikutnya. Ada kendala mungkin di bidang kayak karir gitu atau studi, mungkin yang masih studi itu terhalang karena mungkin mengerjakan sesuatu and then tidak berhasil dengan baik gitu ya. Misalnya mungkin nilai-nilainya yang masih kuliah ya, nilai-nilainya nggak bagus sehingga kalian stres sendiri dengan persoalan itu, dan itu mempengaruhi hubungan kalian. Kalau di pekerjaan mungkin karena kerjaannya banyak, udah gitu mungkin dimarahin si bos mulu misalnya ya, terus jadi stres, dan itu membuat kalian ada sedikit bersih tegang dengan si orang yang dealing dengan kalian. Terus apa yang terjadi lagi? Oh, Five of Pentacles-nya terbalik. Oke, yang terjadi adalah salah satu dari kalian, either si Leo atau si orang yang dealing dengan si Leo itu berusaha mengembalikan, karena terbalik ya, terbalik kan Five of Pentacles-nya gini. Five, kalau ada angka 5 muncul di bacaan tarot itu biasanya something yang halangan, trouble, masalah, tantangan, something like that ya. Tapi ini terbalik, jadi ada usaha untuk mengembalikan semua itu kembali seperti oke lagi gitu. Masalahnya mungkin dikesampingkan gitu, either Leo yang berusaha seperti itu atau si pasangannya si Leo, si orang yang dealing dengan si Leo gitu ya. Kartu yang selanjutnya adalah Three of Wands yang terbalik. Ada perasaan, ini bisa terbolak-balik juga ya energinya. Ada perasaan di mana mempertanyakan apakah pilihannya ini tepat untuk masa depan gitu ya. Mempertanyakan, jadi belum ada kepastian di situ, dan either kalian si Leo yang menanyakan atau orang tersebut, orang yang dealing dengan kalian itu yang mempertanyakan, ini udah tepat belum sih untuk masa depan gitu. Saya nggak tahu kenapa dipertanyakan, hanya karena tadi ada beberapa hal yang kalian mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya di professional life itu ada masalah, kemudian berimbas ke personal life, itu biasanya memang ada pertanyaan kayak sebenarnya hubungan ini bagus nggak sih untuk kehidupan gitu kan, karena kok jadinya saling mempengaruhi, saling recokin gitu antara professional life dan personal life gitu, bukan seiring. Biasa kan yang enak kan harmonis ya nggak sih, seimbang, sejalan, kemudian saling mendukung gitu. Tapi kalau terjadi konflik di antara keduanya, itu ya akan biasanya menimbulkan pertanyaan yang seperti ini gitu. Apakah hubungan ini adalah pilihan yang tepat untuk masa depan gitu? Apakah hubungan ini memang bisa diteruskan ke jenjang yang selanjutnya, karena kartu-kartu selanjutnya juga masih mempertanyakan hal tersebut. Oke. Walaupun demikian ada The Sun sih sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya hubungan ini baik-baik saja, bikin kalian bahagia, iya bisa bikin kalian bahagia. Mungkin memang waktunya saja sedang ada masalah gitu. Tapi kalau bisa buat bahagia bisa aja gitu. Kalau mau sih ya selesaiin masalahnya, nggak usah dipertanyakan hubungannya gitu. Ya walaupun saya mengerti bahwa hubungan itu akan bisa mempengaruhi segala hal gitu kan. Kalau personal life kalian jelek, pasti mempengaruhi pekerjaan kalian. Begitu juga sebaliknya, memang harus seimbang sih.
Jadi kalau ditanya, ya Mbak Lucy emang saya lagi ada di dalam posisi seperti itu, tapi apakah ini bisa menjadi sesuatu hal yang membahagiakan untuk saya? Misalnya pertanyaannya adalah seperti itu, jawabannya adalah iya. Patutkah diteruskan sih? Jawabannya iya, sebenarnya iya. Karena memang kartu The Sun adalah sebuah kartu tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, tentang absolute yes gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, iya. Kalau pertanyaannya apakah harus putus, saya balikin ke kalian. Saya nggak mau jawab. Nanti tarotnya suruh jawab, suruh putus kan nggak lucu ya. But The Sun bukan sesuatu yang jelek. Kalau bukan sesuatu yang jelek berarti bisa diteruskan dong, ya kan? Oke, lanjut dengan The Empress. Ini kartunya Virgo. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mempertimbangkan hal ini untuk diteruskan, ya itu bagus, bisa dan oke, bisa dilanjutkan. Tapi kalau kalian memutuskan sebaliknya, ya terserah juga. Karena kartu yang selanjutnya juga bilang bahwa kalian tuh kayak ada sebagian dari kalian memang ingin bertahan di hubungan ini, tapi ada juga pikiran untuk kemana-mana ya, mempertimbangkan banyak hal dan sepertinya ingin menunda dulu untuk meneruskan ke jenjang berikutnya gitu. Cuma kalau sebenarnya kalau pertanyaannya adalah apakah ini memang bagus untuk diteruskan, bagus. Iya, saya bilang The Sun adalah yes, absolute yes, dan sesuatu hal yang bisa membuat bahagia. Tapi sekali lagi, yang nonton ini banyak yang punya hubungan juga beda-beda. Jadi saya tidak bisa memutuskan untuk kalian. Kalianlah yang memutuskan. Tapi kalau mencari jawaban dari pertanyaan yang seperti itu, jawabannya iya di sini. Di sini iya. Oke? Tapi please jangan nulis pertanyaan personal di kolom komentar ya. Saya nggak bisa jawab karena ini bukan bacaan yang personal, tapi ini general reading. Oke? Ada King of Swords. Ya. Oke. Kalau King of Swords yang muncul, saya tidak pernah percaya sama King of Swords. Dari semua King of Swords adalah King yang angin-anginan gitu. So kalau memang itu terus-menerus dipertanyakan untuk kalian, kalau memang hubungan kalian ini yang ada sekarang ini, kalian terus-menerus pertanyakan atau kalian bimbang untuk meneruskan, ya komunikasikan dengan orang yang dealing dengan kalian gitu loh. Bukan saya bilang melihat jawaban di tarot itu nggak perlu, ya terserah sih. Kalau saya bilang kayak gitu ntar nggak ada yang nonton lagi. Tapi maksudnya tidak absolut di sini. Sorry. Pun kalau jawaban dari pertanyaan kalian iya gitu, itu kembali lagi kepada kalian yang ngejalanin gitu. Jangan selalu minta pendapat dari tarot gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Tetap aja kalian harus komunikasikan dengan orang yang dealing dengan kalian, atau ya kalian pikirin aja sendiri hubungan kalian itu seperti apa, karena kan yang jalanin kalian gitu. Tapi si King of Swords ini memang pertanda ada yang mengganjal di pikiran kalian, dan ada pertanyaan apakah ini harus diteruskan atau bagaimana gitu ya di hubungan yang ini. Si Two of Pentacles-nya sih terbalik sih, berarti kalian bisa memutuskan sendiri loh, nggak tergantung dengan orang lain. Putuskan aja sendiri bagaimana harus diteruskan, atau omongin lagi, komunikasikan lagi apa yang kalian inginkan dari hubungan ini. Mungkin ada yang miss di situ, mungkin ada yang kalian tidak suka dengan pasangan kalian, dan ya nggak bisa memutuskan sendiri, karena saya selalu bilang hubungan adalah dua orang yang bekerja sama di situ. Jadi baik kalian maupun si dia yang bersama kalian itu harus sama-sama saling gitu. Kalau cuma sendirian capek, berat sebelah juga nanti ya. Oke, ini ada Three of Cups sama Ten of Cups. Ini dua-duanya terbalik. So
Untuk saat ini tidak ada orang lain yang bisa menjawab 100% pertanyaan kalian kalau itu pertanyaan kalian tentang sebuah hubungan, ya. Jadi nggak ada teman, saudara, atau keluarga, atau siapapun, teman dekat, sahabat gitu, yang bisa ngebantu kalian menemukan jawabannya. Ya, mau ten of cups-nya diterusin, ten of cups-nya soalnya terbalik ya. Kalau nggak terbalik berarti kalian ingin meneruskan hubungan ini sebagai sesuatu yang lebih solid, mau ada pernikahan kek, mau ada pertunangan kek, or something like that, atau yang tadinya masih belum serius jadi serius gitu. Tapi ini terbalik, dan three of cups-nya juga terbalik. So kalian ngerasa belum waktunya untuk menselebrasi ini, untuk merayakan hal ini, atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, it's fine. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Tapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan segala sesuatunya untuk kalian. Pun kalau mereka memberikan pendapat karena kalian menanyakan, kalian menginginkan pendapat orang lain, oke-oke aja pendapatnya, tapi sekali lagi yang harus memutuskan adalah kalian. So, kalau bertanya dari sisi kartu tarot di bacaan kali ini, diteruskan silakan. Baik-baik saja sebenarnya. Ini hanya satu fase sebuah hubungan, dimana kan hubungan nggak selalu mulus ya, nggak selalu ya bagus gitu. Pasti ada di sana sininya, ada suatu halangan atau mungkin masalah atau apapun juga. So, kalau menurut tarotnya ditunggu aja dan bisa diteruskan, tapi sekali lagi yang ngejalanin kalian, jadi nggak bisa bilang ikutin aja ini. Dan ini adalah general reading, bukan personal reading, so saya nggak bisa bilang kalian harus gitu. Nggak ada yang harus, tergantung kalian. Coba dipikirin lagi aja. Cuma yang perlu digarisbawahi mungkin adalah jangan sampai nanti ada penyesalan gitu loh, apapun keputusan kalian. Oke, saya bukakan dua kartu dari Whisper of Love sebagai pesan penutupnya ya. Oke, satu lagi, dan ada Oracle, Love Oracle card satu, terbalik. Oke. Yang pertama, love is all around you. Ada cinta di sekitar kalian. Oke, good. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. So, walaupun ada masalah, sebenarnya masih ada cinta di sekitar kalian. Kalian berdua. Ya, ini kan untuk yang udah couple, yang udah punya pasangan. So, balik lagi aja ke situ. Atau kalau saya selalu bilang, balikin aja pertanyaan gimana pertama kali kalian jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Apa yang membuat kalian jatuh cinta, itu perlu dipikirin gitu ya. Oke, embrace your emotion. Allow your feeling to surface and be accepted. Embrace your emotion sih, secara emotionally memang lagi ada sesuatu di hubungan ini gitu loh. Dari pertama juga kan sudah terlihat di kartunya, dan ini bilang, jadi ya udah accept aja, itu sebagai terima aja itu sebagai bagian dari perjalanan kehidupan percintaan kalian gitu. Yang seperti saya bilang, nggak mungkin mulus terus, nggak mungkin. Nggak ada segala sesuatu yang abadi, mulus, bagus terus, atau jelek terus. Enggak, pasti ganti. Itu udah dari sononya ya nggak sih. Dan selanjutnya adalah the golden mirror. The golden mirror. So, ngaca gitu loh. Apa yang salah? Jangan menyalahkan orang lain terus menerus atau menyalahkan hubungannya, tapi ngaca apa juga yang perlu diperbaiki dari diri kalian, para Leo. Self-absorbed, narcissistic, one-side relationship, love bombing. Oke, so ini yang terjadi pada saat salah satu dari orang yang mempunyai hubungan hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya berpikir bahwa dia adalah yang paling benar, sementara si orang lain yang dealing dengan dia selalu salah. Oke, so saling aja dah, saling terbuka, saling ngomong, saling komunikasi.
saling-saling aja gitu, karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Kalau yang satu narsistik, yang satu itu empat, ujung-ujungnya jadi em, relasi yang karmik ya. Itu biasanya karmic relationship gitu, yang satu empat, yang satu narsistik. Jadi yang satu akan membuli yang satu akan jadi orang yang terzalimi terus menerus. Dan kalian tuh nggak mau itu terjadi tuh di dalam hubungan kalian gitu. Walaupun karmic relationship memang harus terjadi ulang dan ulang dan ulang sebelum kalian menemukan solid relationship, atau mau itu twin flame, mau itu soulmate, whatever, yang penting itu solid gitu ya. Dan ini adalah perjalanan yang memang harus kalian lalui. Dan saya mau bilang lagi, tidak ada yang abadi. Selalu aja yang baik akan jadi buruk, yang buruk akan jadi baik. Selalu berganti-ganti seperti itu. Jadi jalanin aja, nggak perlu terlalu stres untuk memikirkan hal tersebut. Oke, Leo. Baik, sekian saja bacaannya untuk Leo hari ini. Terima kasih sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia, tetap sehat. Selalulah percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love and Bye.